Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Sesa Pratama dengan NIM 2052415. Saya akan menjelaskan analisis heart rate variability pada pasien sehat dan aritmia. Daftar isinya adalah pertama pendahuluan, kedua pemrosesan data, ketiga hasil, dan keempat kesimpulan. Pada pendahuluan ini, heart rate variability merupakan perbedaan dalam rata-rata detak jantung yang dapat terjadi karena usia atau pengaruh lingkungan. HRV memungkinkan untuk mendeteksi kondisi jantung seseorang yang normal atau tidak normal. Pada HRV ini terdapat beberapa parameter yang nantinya juga akan digunakan pada proyek kali ini, seperti NN, RN50, PNN50, RMSSD, CVSD, CVNNI, min HR, max HR, dan min HR. Nah, masuk ke pemrosesan data. Untuk pemrosesan data kali ini, saya mengurus data dari Visionet Database untuk mengambil data ECG dari pasien aritmia dan pasien normal. Inilah bentuk gelombang EKG aritmia dan bentuk gelombang EKG normal yang ditampilkan pada Visionet. Saya juga memproses data dengan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, masuk pada bagian 3 adalah hasil. Yang pertama adalah hasil dari plot EKG normal dan EKG aritmia. Kita masuk ke hasil perhitungan PR intervals, R peak dan R intervals. Nah, untuk R intervals dia nilainya lebih tinggi dibandingkan pasien aritmia karena sistem detak jantungnya lebih stabil dan dengan interval antar detak jantung yang berturut-turut yang lebih teratur sehingga nilai intervals lebih tinggi. Begitu juga dengan R peak terdeteksinya. Untuk tampilan aritmianya, untuk R peak deteksi dan hasil perhitungan R intervals lebih rendah dibandingkan pasien normal karena sistem detak jantung mengalami ketidakteraturan dan fluktuasi yang lebih besar dalam interval detak jantung. Kita masuk ke point care normal pasien dan point care aritmia pasien. Untuk pasien normal, point care cenderung lebih bentuk elips yang menunjukkan adanya variasi yang sehat dan teratur antara interval detak jantung berturut-turut. Sedangkan pada point care aritmia itu cenderung memiliki pola yang lebih acak dan kurang teratur. Yang ini menunjukkan adanya ketidakteraturan atau fluktuasi dalam interval detak jantung. Selanjutnya, ini masuk ke R intervals. Untuk R intervals yang pertama adalah ini pasien normal, yang kedua adalah pasien aritmia. Untuk R interval pada pasien normal itu ada 13 intervals antara detak jantung berturut dalam rangkaian ini. Sedangkan untuk R intervals pada pasien aritmia itu 20 intervals. Dan untuk heart rate pasien normal itu adalah 88,72 ppm yang menunjukkan bahwa pasien normal ini heart rate pada pasien normal adalah normal karena masih di atas 60 dan di bawah 100 ppm. Sedangkan pada pasien aritmia itu sebesar 131,9 ppm yang menunjukkan dia tidak normal karena di atas 100 ppm. Nah, selanjutnya masuk ke hasil parameter HRV. HRV normal patient, min NNI, SDNN, SSD, RMSSD, median dan range NNI ini, CVSD, CVNNI nilainya lebih besar dibandingkan dengan HRV dari pasien aritmia yang menunjukkan bahwa variasi dan variabilitas pada pasien normal itu lebih besar dalam detak jantung. Sementara untuk pasien HRV aritmia ini dia rendah, lebih kecil dari pasien normal. Ini menunjukkan adanya konsistensi dalam detak jantung dan menunjukkan juga stabilitas yang lebih tinggi dalam detak jantung. Nah, untuk min HR atau rata-rata detak jantung itu nilai pada pasien normal lebih rendah dibandingkan pada pasien aritmia Nah, kan untuk pada pasien aritmia itu detak jantungnya lebih tinggi yang menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam detak jantung. Berbeda dengan yang normal dia teratur. Untuk max HR dan min HR ini juga pasien aritmia menunjukkan nilai yang lebih besar dari pasien normal yang menunjukkan adanya fluktuasi yang lebih besar dalam detak jantung atau ketidakteraturan dalam detak jantung. Untuk terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil di atas, HRV pada pasien normal menunjukkan variabilitas yang lebih besar dalam interval antara detak jantung
berturut-turut dengan nilai parameter yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien aritmia. Sedangkan pada pasien aritmia yang dengan parameter tadi yang lebih rendah itu menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi dalam detak jantung, sehingga nilai yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan pasien normal. Untuk detak jantung, rata-rata detak jantung pada pasien aritmia lebih tinggi daripada pasien normal, yang menandakan bahwa terdapat ketidakteraturan dalam detak jantung pada pasien aritmia. Untuk detak jantung maksimum SHR dan min HR pada pasien aritmia juga lebih tinggi daripada pasien normal, yang menunjukkan adanya fluktuasi yang lebih besar dalam detak jantung pada pasien dengan aritmia. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.